Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kuliah. Kita akan membahas tentang fikih ibadah. Di kuliah ini kita sudah masuk ke bab kemarin fikih syahadat, kita akan masuk ke fikih taharah. Fikih taharah itu artinya fikih bersuci, artinya bagaimana kita bebersih, mensucikan zahir kita, badan tubuh kita ini dari hal-hal yang membatalkan kesucian. Nah, biasanya bentuknya nanti hadas dan najis, gitu ya. Itu dua bentuknya. Seperti biasa kita membahas berdasarkan fikih tarjih Muhammadiyah, dan hari ini saya harusnya mengambil seluruh referensi mulai HPT 1, HPT 3 maupun tanya jawab, tapi karena keterbatasan waktu saya hanya menyiapkan HPT 1 dan 1 kalau nggak salah ya, ini HPT 1, 3-nya tidak banyak pembahasan tentang fikih taharah, sementara untuk tanya jawab saya tidak sempat untuk membuka, jadi dokumen yang saya suguhkan ke Anda barangkali masih perlu diperbaiki begitu ya. Tapi silahkan nanti Anda pelajari dengan seksama. Yang harus difahami betul adalah fikih dalam fikih itu adalah persoalan legalitas ya. Jadi hukum melakukan A, B, C, dan hukum itu adalah sesuatu yang nampak. Sementara kalau tasawuf itu biasanya persoalan nilai. Nah, sementara kalau filsafat kita adalah hikmah. Maksudnya apa? Why-nya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu adalah filsafat. Nah, meskipun kita menyebut fikih, tapi sesungguhnya fikih dalam istilah ilmiah fikih itu tidak banyak kita temukan nanti kalau kita belajar tentang ibadah-ibadah di Muhammadiyah. Jadi kita mungkin tidak menemukan istilah arkan, tidak menemukan istilah syurut dan yang lainnya, atau mawani itu tidak kita temukan. Yang kita temukan barangkali adalah apa yang pernah dilakukan Rasulullah, itu yang diambil sebagai pembahasannya, terlepas kemudian istilahnya apa gitu ya. Itulah corak fikih di Muhammadiyah. Jadi istilah yang dipakai pun istilah kadang tidak membuat istilah begitu ya. Oke, kita lanjutkan langsung aja ke tema. Bebersih itu ada dua cara. Cara pertama adalah dengan air, cara kedua adalah dengan tanah. Sementara yang pakai air ada dua, satu wudu, yang kedua pakai mandi. Nah, mandi ini ada beberapa sebab yang memang dia mengharuskan untuk mandi. Sementara rata-rata pembatal bersuci tadi itu bisa diselesaikan dengan wudu. Nah, lebih jelasnya kita satu persatu begitu ya. Sementara yang pakai debu itu pakainya namanya tayamum nanti gitu ya. Oke, wudu. Cara berwudu adalah sebagai berikut. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tata caranya itu ya. Jadi pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun nanti kalau Anda bicara di Khazanah Fikih Mazhab, nanti Anda akan temukan membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim di ibadah yang sifatnya bersuci itu tidak harus. Sebagian mengatakan itu tidak harus, sebagian yang lain harus. Ya, yang lain ya karena Rasulullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak harus karena jenengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak Bismillahirrahmanirrahim ya harus suci gitu. Dan dia suci itu, dan sucinya itu dapat gitu. Ini kalau Anda bicara di Hasanah Mazhab itu ya, Hasanah Mazhab. Nah, tapi kalau kita bicara dalam fikih tarjih ya sudah, Rasulullah pakai Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Masalah harus dan tidak harusnya itu urusan lain. Jadi Rasulullah gimana melakukannya? Bismillahirrahmanirrahim, udah lakukan itu aja, selesai gitu. Dengan mengikhlaskan niat lillah. Jadi dengan mengikhlaskan niat karena Allah. Nah, setelah itu membasuh telapak tangan. Nah, 3 kali ya. Jadi membasuh telapak tangan 3 kali. Wudhu itu sebenarnya ada biasa melakukan gitu ya. Ini penjelasannya. Menggosok gigi dengan siwak atau semisal. Jadi Rasulullah itu kalau berwudhu ya pakai siwak. Nah, sekarang kalau Anda lihat tidak banyak yang melakukan ini. Jadi biasanya kalau habis telapak tangan menggosok ini langsung berkumur gitu ya. Jadi Rasulullah melakukan dulu siwak. Nah, kan siwaknya dilakukan sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di HPT 1 yang Anda baca adalah menggosok gigi dengan siwak atau semisal. Tapi di kalangan Muhammadiyah hari ini kita juga tidak sering menemukan orang melakukan itu. Gitu. Saya sekali lagi dokumen yang saya baca baru HPT 1 ya, jadi tidak yang lainnya. Jadi sehingga penjelasan kenapa kok sekarang yang terjadi seperti ini ya saya tidak bisa menjawab gitu ya. Apakah memang sudah ada keputusan ataukah itu adalah wacana masing-masing, wacana yang disepakati bersama gitu. Atau mungkin karena ribetnya gitu ya. Rata-rata orang kantoran mungkin bawa siwak, bawa ini ya agak ribet, atau bawa odol, itu mungkin agak ribet gitu. Berkumur dan mengisap air dengan tangan sebelah. Jadi tangan kanan biasanya. Tangan kanan Anda berkumur dan mengisap air, jadi pakai hidung, istinsak namanya gitu. Berkumur dan beristinsak, jadi menghirup air. Nah, dengan tangan sebelah, jadi tangan kanan, satu tangan ya. Kalau nanti di Syafi'iyah mereka mengatakan boleh pakai 2 tangan, tapi Rasulullah di satu hadis memang pakai tangan kanan, satu tangan. Kalau 2 tangan gimana ya? Rasulullah pakainya 1 tangan. Kalau mau 2 tangan ya, kalau menurut mazhab boleh gitu ya. Kalau menurut mazhab boleh. Kalau kemudian saya pakai 1 tangan ya Rasulullah memang 1 tangan. Jadi perdebatan fikih ini ya rata-rata begitu di Muhammadiyah. Jadi kalau ditanya boleh nggak adzan 2 kali ya Rasulullah adzannya sekali gitu. Kalau adzan 2 kali gimana ya Utsman bin Affan 2 kali kan selesai kan. Ya jadi ya lah, kenapa Muhammadiyah menentukan ya karena pada sumber aslinya Rasulullah 1 kali ya sudah selesai. Jadi tidak perlu diperdebatkan persoalan ini gitu ya. Membasuh muka dengan mengusap kedua sudut mata dan menyelai janggut. Ya. Jadi muka itu dari batas rambut kepala sampai ujung jenggot. Ya. Sampai janggut sebenarnya jenggotnya, tapi kemudian masuk dari telinga sebelah kanan, batas telinga sebelah kanan sampai batas telinga sebelah kiri, itu muka. Semua yang masuk di situ, termasuk mata-mata, sudut-sudut di mata, kemudian alis dan seterusnya itu Anda basuh berapa? 3 kali. Bunyinya begitu ya. Membasuh tangan dengan kedua siku, artinya membasuh tangan sampai kedua siku dan jari-jari diselai. Artinya jari-jarinya Anda dibasuh juga begitu ya. Kemudian mengusap kepala atau ubun-ubun dan atas sorbanmu dengan menjalankan kedua tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan dikembalikan pada permulaan. Jadi mengusap kepala dari depan, apakah seluruh kepala? Kalau bunyinya kepala ya seluruhnya, atau ubun-ubun, artinya ubun-ubun saja boleh gitu ya. Nah, terus dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitu ya. Jadi digerakkan dari depan ke belakang, dari belakang digerakkan ke depan. Nah, ini mengusap kepala. Kemudian mengusap, jadi tidak usah diperdebatkan lah, kok ubun-ubun aja. Kalau dari depan ke belakang, dari belakang ke depan ya berarti seluruh kepala kan gitu ya. Tidak usah dibahas kemudian ubunnya gimana. Karena kalau ubun-ubun itu dalam mazhab Syafi'i boleh seperempatnya. Jadi boleh ubun-ubunnya, dan memang ada hadis ketika orang pakai sorban gitu ya, itu maka ubunnya kena, kemudian di atas sorban itu kemudian kena. Jadi kalau jenengan nanti pakai sorban ya ubun-ubunnya kena dan di atas sorban gitu ya. Jadi kalau nggak pakai sorban berarti, jadi kalau nggak pakai sorban ya semuanya gitu,
semua rambut kena. Kalau pakai sorban, ubun-ubunnya aja kemudian di atas sorban gitu ya. Kalau pakai peci gimana ya, pecinya dilepas aja lah gitu ya. Kalau pakai kerudung gimana ya, kalau kerudung itu pilihan. Jadi kalau kerudung ya kena dikit aja kepala di ubun-ubun itu, rambut ubun-ubun, terus setelah itu kemudian di atasnya ditutup, diusap ya nggak apa-apa. Ini nggak dibasuh ya, kalau dibasuh nanti jenengan repot itu diusap, ingat ya, diusap. Kepala itu diusap nggak dibasuh ya, kalau dibasuh kena air. Mengusap kedua telinga sebelah luar dengan dua ibu jari, ibu jarinya di luar gitu ya, jangan ibu jarinya dimasukkan. Ya, luar ibu jari, kemudian sebelah dalam pakai dua jari telunjuk. Nah, ini bagian telinga diusap begitu. Membasuh dan menggosok kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi kedua kaki dan menggosok kedua mata kaki dengan menyelai jari-jari dan melebihkan basuhan sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan doa wudhu. Doa wudhunya yang di HPT adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang ada di Sahihain, di Bukhari Muslim. Tapi kalau kemudian nanti di Sunan Tirmidzi kalau Anda baca di sana ada Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi di HPT ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Nawawi dia gabung dua-duanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau Anda berprinsip mana yang lebih kuat, maka ya salah satunya. Berarti dari antara dua itu ya baca salah satunya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Anda berprinsip itu tatawwu seperti yang difahami oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya, maka Anda milih di antara dua itu. Kadang pakai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kadang pakai Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi kalau Anda mengajarkan pada kalangan Muhammadiyah, ya jangan bikin sesuatu yang baru di kalangan Muhammadiyah, kecuali sudah menjadi putusan HPT atau ketika kita berwacana di kalangan yang memang dia mampu ya. Meskipun harusnya kalau jadi Muhammadiyah itu harus siap-siap beristihad gitu ya. Tapi persoalannya tidak semua orang punya kapasitas ke situ ya. Lanjut ya, hadas. Setelah wudhu, seseorang dalam keadaan suci hingga keluar sesuatu dari dua lubang bawah manusia. Jadi yang disebut hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari tubuh. Nah, apa yang keluar dari dua lubang bawah? Satu, kalau nggak angin; dua, benda cair. Kalau nggak benda padat, benda cair. Kalau nggak benda cair, udara. Nah, Anda definisikan sendiri ya, benda padat itu apa, benda cair itu apa, kemudian apa. Tapi ingat, itu yang keluar dari lubang bawah, bukan dari lubang atas. Lubang atas itu bisa jadi cair, bisa padat juga bisa, angin juga bisa. Kata orang Jawa, gelegeen gitu ya, atau sendawa gitu ya. Kalau ada sendawa itu ya keluar dari tubuh. Tapi yang disebut najis itu yang keluar dari dua lubang bawah. Yang disebut hadas itu yang keluar dari lubang bawah. Semua hadas itu hampir rata-rata hadas kecil. Jadi kalau keluar biasa saja tanpa ada pertemuan sesuatu begitu ya, itu rata-rata kecil, kecuali satu mani. Jadi kecuali satu mani, dua darah perempuan. Nah, salah ya, jadi kecuali dua, satu mani, dua darah perempuan. Kalau dia wujudnya mani bagi laki-laki dan perempuan, maka dia harus mandi. Kalau dia wujudnya darah, maka dia harus mandi juga. Tapi kalau selain itu, hampir rata-rata cukup wudhu. Ya, tentu harus dibersihkan dulu ya. Kalau kentut kan
tidak harus dibersihkan gitu ya. Mau dibersihin apaan? Kalau benda cair ya dibersihkan dulu cairnya itu. Kalau dia benda padat ya dibersihkan juga. Tapi yang harus mandi memang hanya dua, darah perempuan dan maninya laki-laki. Kenapa begitu ya tidak tahu saya ya, silahkan diteliti aja secara ilmiah gitu ya. Tapi cairan itu ya. Ini yang keluar dari tubuh manusia. Ada sebab lain yang dia tidak harus keluar. Apa? Bersentuhan dua anggota istimewa manusia. Atau yang disebut hitanan, dua anggota tubuh yang dihitan. Ya, perempuan dan laki-laki itu kalau sampai ketemu, maka meskipun nggak keluar sesuatu, maka Anda wudhunya batal. Ketika wudhunya batal, kalau ini harus mandi. Ya, jadi kalau istilah fikihnya jima, istilah Indonesianya setubuh gitu ya. Oke, berhubungan badan. Nah, itu berhubungan suami istri ya, bukan berhubungan dengan dengan istri orang lain atau suami orang lain. Itu bahaya itu. Dan dia tetap membatalkan dan lebih sekedar itu begitu ya. Jadi selama tidak menyentuh atau tidak berhubungan suami istri. Kemudian tidak menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu membatalkan puasa. Membatalkan hadas. Membatalkan wudhu malah hadas. Membatalkan wudhu. Tidak menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Nah, sudah 3 kali kesalahan itu ya. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Ya, jadi itu menyebabkan jadi hadas. Yang keempat tidur nyenyak dengan miring. Artinya tidur miring atau tidur telentang atau pokoknya tidur bukan dalam posisi duduk. Kalau tidur dalam posisi duduk, sengoroknya Anda ya. Jadi dalam posisi duduk itu rata-rata tidak disebut tidur lelap. Tapi yang posisi tidur dengan miring atau dengan telentang gitu ya, itu yang membatalkan wudhu. Oke. Lanjut mandi. Jika seseorang berjinabat dengan mengeluarkan mani, bertemunya kedua persunatan, hendak menghadiri sholat Jumat, baru lepas haid nifas, hendaklah mandi dengan tata cara berikut. Nah, ini sebab-sebab orang mandi. Semuanya wajib, sebab wajib kecuali satu. Menghadiri sholat Jumat. Ini kebanyakan mengatakan itu sunnah. Tapi kalau Anda mewajibkan ya silahkan, itu lebih baik begitu. Tapi Rasulullah ya biasanya mandi. Kalau Rasulullah biasanya mandi, Anda lakukan lebih baik. Tapi tidak ada keharusan gitu. Jadi kalau nggak nyampe, nggak memungkinkan ya sudah. Pak, kalau saya mandinya pagi gimana ya? Ya itu mandi untuk kerja, bukan mandi untuk sholat Jumat kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau haid, nifas, lepas dari itu mandi. Keluarkan mani, nggak bertemu anggota persunatan ya mandi. Bertemu anggota persunatan meskipun nggak keluar mani ya mandi juga. Oke. Gimana caranya membasuh kedua tangan ikhlas karena Allah? Tangan dulu dibasuh. Setelah itu membasuh kemaluan dengan tangan kiri dengan menggosokkan tangan sebelumnya ke tanah. Jadi membasuhnya pakai tanah. Oke, atau pakai benda keras lah itu. Fungsinya enggak apa ya. Sekarang kalau jenengan di hotel kemudian cari tanah ya repot itu. Ya intinya ya pakai sabun gitu lah. Intinya menetralkan sisa-sisa yang tersisa begitu ya. Ada terjemahkan sendiri gitu ya. Kemudian melakukan wudhu. Jadi wudhu seperti wudhu untuk sholat. Itu wudhu dulu ya. Jadi setelah sampai situ wudhu. Habis itu mengambil air dan memasukkan jari-jari ke pokok rambut. Jadi ke pangkal rambut dengan sedikit wangi-wangian. Boleh pakai wangi-wangian. Pakai sampo ya silahkan gitu ya.
Meskipun bagi orang kesehatan pakai sampo bikin tua gitu ya, silahkanlah itu orang kesehatan. Nah, terutama orang natural medicine itu natural healing. Nah itu kalau mereka bicara buang aja itu sampo, bikin kamu tua kira-kira gitu. Mengambil air dan memasukkan jari-jari ke pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian. Boleh pakai sampo, boleh pakai yang lain. Ya, yang lain apa ya saya nggak tahu. Ya. Kemudian menuangkan air dari atas kepala. Artinya apa? Seluruh tubuh, mulai dari sebelah kanan. Ya. Nanti kalau jenengan di samping kepala kan kepalanya nggak kena. Tapi kalau dari atas kepala artinya dari kepala ke bawah. Nah, kalau lebih hemat sebenarnya setelah Anda melakukan apa yang di atas tadi, Anda nyemplung kolam renang, itu cepat itu ya. Nah, itu bangkit, setelah itu diratakan air di situ, keluar dari situ, digosok, diratakan, habis itu basuh kaki, selesai sholat. Nah, itu paling gampang begitu. Ya, paling gampang. Dan itu boleh. Artinya apa? Hal-hal seperti itu boleh. Nah, artinya kalau mau tidak langsung nyemplung tidak langsung renang ya caranya begitu. Jadi dari atas ke bawah kemudian diratakan, digosok, setelah semua rata semua airnya, habis itu kemudian tinggal basuh kaki, kemudian selesailah sudah mandi Anda. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah menghilangkan najis. Jika badan, pakaian, tempat, itu terkena najis. Najis itu adalah sesuatu yang membatalkan toharah, membatalkan suci yang berasal dari luar tubuh manusia. Nah, kalau di fikih nanti najis dibikin kategori. Ya, jadi ini kan nggak ada tayamum, tidak apa-apa. Jadi sepertinya kemarin tak kasih tayamum, kok tidak ada tayamum. Ya sudah, lanjut dulu ya. Jadi najis itu adalah sesuatu yang membatalkan wudu tapi dia berasal dari luar tubuh. Membatalkan kesucian dan dia bisa mengena apapun. Jadi mengena tubuh, maka kita harus wudu, membersihkan itu, kemudian wudu. Kalau dia kena pakaian, maka pakaiannya harus ganti. Kalau dia kena tempatnya dibersihkan dulu baru boleh dipakai. Kalau enggak ya udah. Nah, bersihnya najis itu ukurannya adalah hilang bau, rasa, dan rupa. Jadi kalau rupanya udah nggak ada, baunya nggak ada, rasanya juga nggak terasa nikmat gitu ya, itu udah hilang itu ya. Meskipun masih enggak itu ya. Jadi itu ukurannya bersih. Jadi bersih itu adalah hilang rupa, hilang bau, dan hilang rasa. Nah, kalau di fikih nanti kita akan mengenal 3 jenis najis. Jadi 1 najis mukhaffafah, 2 najis mutawassithah, 3 najis mughalladah. Nah, kalau di sini semua najis rata-rata mutawassithah, tengahan, kecuali 2. Air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan, maka cukup diperciki dengan air hingga basah. Jadi cukup diperciki saja kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan ya sejak dari awal dia najis. Nah, gitu ya. Jadi anak laki-laki itu asal dia belum makan, nah itu cukup diperciki. Artinya dia masih makan ASI gitu. Bukan berarti nggak makan gitu. Makannya masih makan ASI, tapi belum makan makanan. Nah, makanan selain ASI maksudnya gitu. Kemudian ini yang disebut dengan mukhaffafah. Jadi yang ringan. Yang kedua, kecuali jika terkena air liur anjing. Ya, maka ini dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, kemudian ketika ini anjing, persoalannya kemudian nanti ditambah babi dan yang lainnya gitu ya. Itu yang sejak dari awal memang dia mau dibersihkan apapun dia tetap jadi najis. Nah, itu namanya mughalladah. Nah, selain 2 ini semuanya mutawassithah.
Jadi semuanya mutawasita. Ya cara membersihkannya ya dibersihkan sampai hilang rupa, bau dan rasanya. Pakai air tentu kan gitu. Oke. Yang belum ada ini tayamum ya. Jadi tayamum saya pikir kemarin ada. Silahkan nanti dibaca sendiri saja ya untuk tayamum. Sama kemudian persoalan dalam wudhu itu dibilang 3 kali. Apakah harus 3 kali? Ada banyak perdebatan ya di sini ya. Jadi ada beberapa kayak Imam Malik itu dia mengatakan 3 itu mubalawah. Jadi 3 itu berlebihan. Jadi dia kalau mengusapnya 2 kali. Kalau hadisnya memang bunyinya 3 kali. Kalau beberapa suyuh itu dia memahami tidak harus 3 kali, yang penting rata. Jadi terserah ya, jadi cara memahaminya silahkan ya. Tapi memang bunyi hadisnya 3 kali. Jadi 3 kali itu seperti apa? Ya silahkan itu ya. Jadi yang penting bukan kanan kiri ya, kanan dulu selesai rata, kemudian kiri rata begitu. Jangan kanan kiri itu malah yang salah. Setahu saya ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.